Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gas Jalan-Jalan, tempat kita menjelajahi keindahan alam dan budaya luar biasa dari seluruh penjuru Indonesia. Kali ini, kita akan membawa kamu ke salah satu surga wisata di timur Indonesia yang semakin mendunia. Labuan Bajo, terkenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo. Labuan Bajo menyimpan keindahan laut, sejarah budaya, hingga perkembangan pariwisata yang pesat. Tapi tahukah kamu, kalau dulunya Labuan Bajo hanyalah desa nelayan kecil yang terpencil, sekarang ia menjelma menjadi destinasi unggulan dunia. Yuk, kita telusuri asal-usul, sejarah, dan keindahan Labuan Bajo secara lengkap. Pastikan kamu simak sampai akhir, karena ada banyak fakta menarik yang mungkin belum kamu tahu. Sudah siap? Gas, jalan-jalan. Fakta umum Labuan Bajo. Labuan Bajo terletak di ujung barat Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama Labuan Bajo berasal dari kata Labuan, yang artinya pelabuhan, dan Bajo mengacu pada suku Bajo yang dikenal sebagai pelaut ulung. Dulunya, wilayah ini merupakan pemukiman nelayan suku Bajo yang tinggal di pesisir dan menggantungkan hidup dari laut. Kini, Labuan Bajo berkembang menjadi kota kecil yang sangat ramai dengan aktivitas wisata. Pelabuhannya menjadi titik awal bagi wisatawan yang ingin menjelajahi pulau-pulau eksotis di sekitarnya, termasuk Pulau Komodo, Padar, dan Rinca. Bandara Komodo juga dibangun dan terus dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata. Di tahun 2019, pemerintah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas Indonesia. Artinya, pembangunan dan promosi wisata difokuskan secara besar-besaran di sini. Selain itu, Labuan Bajo juga menjadi tuan rumah berbagai event internasional, bukan cuma pelabuhan. Kini, ia adalah gerbang masa depan pariwisata Indonesia Timur. Asal-usul nama dan penduduk awal. Nama Labuan Bajo erat kaitannya dengan keberadaan suku Bajo, yang dikenal sebagai pengembara laut. Suku ini berasal dari wilayah Sulawesi, dan menyebar ke berbagai wilayah pesisir Indonesia Timur. Mereka hidup nomaden di laut, membangun rumah di atas air, dan sangat mahir dalam navigasi laut. Ketika mereka menetap di wilayah pesisir barat Flores, terbentuklah sebuah pemukiman pelabuhan. Labuannya orang Bajo, selain suku Bajo, suku asli Flores seperti Manggarai, juga menjadi bagian penting dari masyarakat setempat. Dari situlah terjadi akulturasi budaya antara pelaut dan petani, antara laut dan daratan. Kini, budaya Bajo dan Manggarai hidup berdampingan dalam tradisi, bahasa, dan kehidupan sosial. Kamu bisa merasakan atmosfer unik ini ketika berinteraksi langsung dengan masyarakat Labuan Bajo. Tak heran, wilayah ini sangat ramah terhadap pendatang dan wisatawan. Warisan sejarah ini menjadi dasar kuat perkembangan Labuan Bajo hingga hari ini. Sejarah pariwisata Labuan Bajo. Pariwisata di Labuan Bajo mulai dikenal luas sejak ditemukannya habitat asli Komodo, hewan purba yang hanya hidup di pulau-pulau seperti Komodo, Rinca, dan Padar. Pada tahun 1980, pemerintah Indonesia meresmikan Taman Nasional Komodo sebagai upaya perlindungan terhadap spesies langka ini dan sebagai daya tarik wisata baru. Meski demikian, perkembangan pariwisata masih sangat lambat di awal-awal karena keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi. Memasuki era digital awal 2000-an, keindahan Pulau Padar, Pink Beach, dan spot diving eksotis mulai viral di media sosial, menarik perhatian dunia. Sejak itu, wisatawan domestik maupun mancanegara mulai berdatangan untuk melihat langsung keajaiban alam timur Indonesia ini. Meningkatnya kunjungan wisatawan memicu pembangunan fasilitas penunjang, seperti hotel, restoran, pelabuhan, hingga perluasan Bandara Komodo. Melihat potensinya yang besar, pemerintah menetapkan Labuan Bajo sebagai salah satu dari 5 tujuan wisata super prioritas nasional. Puncaknya, pada tahun 2023, Labuan Bajo menjadi tuan rumah KTT ASEAN, menandai pentingnya kawasan ini dalam peta geopolitik dan pariwisata internasional. Kini, Labuan Bajo dikenal sebagai magnet pariwisata kelas dunia, bersaing sejajar dengan destinasi unggulan seperti Bali dan Raja Ampat. Meski berkembang pesat,
masyarakat dan pemerintah tetap berupaya menjaga kearifan lokal dan kelestarian budaya, agar tidak hilang dalam arus modernisasi. Keindahan alam dan wisata unggulan. Labuan Bajo dikelilingi oleh deretan pulau eksotis yang menyimpan panorama alam luar biasa, menjadikannya surga bagi pecinta wisata bahari dan petualangan. Pulau Komodo adalah daya tarik utama, karena menjadi rumah bagi komodo, reptil purba raksasa yang hanya ada di Indonesia. Tak jauh dari sana, Pulau Padar menyuguhkan pemandangan spektakuler dari atas bukit, lengkap dengan perbukitan dramatis dan teluk-teluk berwarna kontras. Kamu juga bisa menikmati keindahan Pink Beach, salah satu dari sedikit pantai berpasir merah muda di dunia, sempurna untuk bersantai atau berfoto. Bagi penyelam, spot seperti Manta Point dan Batu Bolong menawarkan pengalaman tak terlupakan dengan keragaman biota laut dan visibilitas air yang jernih. Labuan Bajo juga punya sisi daratan yang menarik, seperti Gua Rangko, sebuah gua dengan kolam air asin berwarna biru toska yang tersembunyi. Untuk menikmati matahari terbenam, kamu bisa mendaki Bukit Sylvia atau berkunjung ke Pulau Kalong dan melihat ribuan kelelawar beterbangan di langit senja. Pengalaman yang tak kalah seru adalah berlayar dengan lifeboat, di mana kamu bisa tinggal di kapal dan menjelajah pulau-pulau sambil menikmati langit malam penuh bintang. Labuan Bajo benar-benar menawarkan kombinasi lengkap, dari relaksasi romantis hingga petualangan ekstrem di alam liar. Inilah alasan kenapa Labuan Bajo disebut sebagai permata pariwisata Indonesia bagian timur. Tantangan dan pelestarian. Dengan semakin banyaknya wisatawan, Labuan Bajo juga menghadapi tantangan besar, peningkatan jumlah sampah, kerusakan terumbu karang, dan tekanan pada ekosistem menjadi perhatian utama. Pemerintah dan organisasi lokal aktif mengedukasi masyarakat dan wisatawan tentang pariwisata berkelanjutan. Beberapa kebijakan juga diterapkan, seperti pembatasan jumlah pengunjung dan aturan ketat saat mengunjungi komodo. Masyarakat lokal dilibatkan dalam upaya konservasi agar merasa memiliki dan ikut menjaga lingkungannya. Banyak program penghijauan, bersih pantai, dan edukasi anak-anak tentang pentingnya alam. Wisatawan diimbau membawa kembali sampah mereka dan tidak merusak alam saat beraktivitas. Dengan kerjasama semua pihak, Labuan Bajo bisa terus berkembang tanpa mengorbankan lingkungan. Tujuannya adalah menjadikan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, agar keindahan Labuan Bajo tetap lestari hingga generasi mendatang. Itulah tadi kisah asal-usul dan sejarah Labuan Bajo. Dari pelabuhan kecil suku Bajo hingga menjadi surga wisata dunia. Labuan Bajo membuktikan bahwa keindahan alam, budaya yang terjaga, dan semangat masyarakat bisa membangun masa depan yang gemilang. Kalau kamu pernah ke sini atau punya cerita menarik, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar kamu gak ketinggalan petualangan seru lainnya bersama kami. Channel ini akan terus mengajak kamu jalan-jalan ke pelosok Indonesia, mengenal lebih dekat negeri sendiri. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga video ini menambah rasa bangga dan cinta terhadap kekayaan Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gas, jalan-jalan.